Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq allazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi washabhi sadat amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta Bapak pengurus Ta'mir Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Ketua serta ibu-ibu Ketua Majelis Taklim se-Kabupaten Biak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mubarakah ini saya merasa terhormat, subhanallah. Karena bukan cuma di Makassar saya disorot oleh dua kamera. Setiap saya ceramah biasanya disorot oleh Celebes TV, Net TV, biasa juga TVRI. Tapi ternyata sampai di sini disorot langsung oleh Bravo Media. Masya Allah. Nah, sangat luar biasa. Ternyata pas syutingnya ganteng, lebih ganteng daripada saya ini. Hampir saya kena sliding juga di sini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ragima anfu rajulin zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Dalam sabda baginda Rasulullah, celakalah umatku apabila mereka mendengarkan namaku disebutkan lalu mereka tidak bersalawat kepadaku. Maka kita harus bersalawat. Setiap mendengarkan nama Rasul disebutkan, bacalah dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Subhanallah. Itulah ketika kita mendengarkan dan melantunkan salawat, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini masih berkaitan tentang berkurban. Ada yang biasa mengatakan berkurbanlah sebelum kita menjadi korban. Ya. Karena biasa banyak korban PHP. Iya, besok nanti saya bawakan uang arisan ya. Besok hilang dia. Ya, jadi itu kita kurban lagi. Korban PHP. Ya. Iya, besok saya kasih ya. Salam balik sama teman-teman di sana. Besoknya sudah hilang, kabur. Kenapa? Sudah tidak ada kabarnya di grup itu. Maka semua itu terjadi, berkurbanlah. Untuk apa kita berkurban? Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan untuk Tuhanmu berkurbanlah. Jadi kita berkurban untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita ini. Dan semua mudah-mudahan ibu-ibu Majelis Ta'lim se-Kabupaten Biak ini dengan kurbannya Allah mengangkat penyakit-penyakitnya. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilunaskan utangnya. Amin. Ternyata masih banyak cicilan. Bercanda. Jadi hari ini masih tetap dalam suasana tasyrik. Sudah selesai tasyrik atau terakhir hari ini? Ini hari terakhir tasyrik. Jadi jangan kita ragu untuk berkurban. Ustadz, untuk apa kita berkurban? Suatu ketika baginda Rasulullah di saat duduknya di tengah-tengah para sahabat, Rasulullah ditanya oleh sahabatnya. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasul, mahaza adahiyu." Ya Rasul, apa itu kurban? Rasul bersabda, "Sunnat abikum Ibrahim." Kurban itu adalah yang disunnahkan oleh bapak kalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa malana fiha ya Rasul, berkata lagi sahabatnya,
Untuk apa? Apa yang kita dapatkan dalam berkurban itu ya Rasul? Rasul menjawab, likulli sa'aratin hasanah. Setiap dari helai bulu rambut kurban itu kebaikan. Allah balas dengan kebaikan. Satu bulunya Allah kasih kita kebaikan. Seumpama kebaikan itu bisa terjadi di saat kita sudah ditakdirkan akan jatuh dari motor umpamanya. Tapi karena kurban kita ternyata jatuhnya di motor, yang jatuh bukan dia tapi HP-nya. Itu. Tapi karena dia tidak kurban, yang jatuh dia. Tak sosoro, tak jungkir balik, tak banting-banting, gigi hilang satu, hidung jadi pesek, operasi plastik gagal, bulu mata terlipat-lipat. Ya. Tapi tidak ada ibu-ibu yang pakai bulu mata di sini ya. Semuanya original, alhamdulillah. Jangan Bu, syukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan siapa yang mengkufurinya, maka azab Allah sangatlah pedih. Betul? Ya, maka nikmati. Kalau dikasih wajah putih cantik, alami, alhamdulillah, syukuri. Jangan banyak, aduh saya ini kurang hitam, makanya ndak mirip Angelina Jolie, tapi mirip dengan siapa? Isbah. Siapa itu? Istri Baharudin. Ya. Kalau dikasih wajah hitam manis cantik, syukur alhamdulillah. Hitam manis. Hitam manis, malu dibilang hitam, akhirnya pakai RDL, hasilnya belang-belang. Putih muka, hitam leher. Pakai jilbab ditutup leher, terciduk di tangannya. Ya Allah ya Karim, maka syukur nikmat Allah. Karena di saat seperti itu kita tidak tahu mana tai cicak, mana zebra cross. Begitu naik motor di jalan ditangkap sama polisi. Kenapa saya ditangkap Pak? Saya ini pakai helm, STNK hidup, SIM hidup, semua masih ada, nyala lampu motor. Kenapa saya ditahan? Pak polisi pintar juga. Ibu tahu ini sedang operasi. Kebetulan operasi ini hari ini, operasi zebra. Kebetulan ibu mirip zebra, jadi harus dioperasi. Tapi tidak ada ibu-ibu begitu di sini ya, mohon maaf ya. Nah, semua cerah wajahnya, subhanallah, karena lampu, masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sahabat pun ini bertanya, "Ya Rasul, wa masuf ya Rasul? Bagaimana dengan bulu-bulu kurban yang kami kurbankan?" Rasul menjawab kembali, "Likulli sa'aratin minas sufin hasanah." Setiap dari helai bulu binatang tersebut kebaikan juga ada. Subhanallah. Maka rajinlah kita berkurban. Ustaz, kita susah hari ini Ustaz. Bagaimana caranya mau berkurban? Sesulit apapun orang, tapi kalau di dalam hatinya niat kurban itu ada, insya Allah dia pasti akan berkurban. Betul? Saya tidak boleh berkurban Ustaz. Kenapa? Saya tidak mampu. Baru mampu cicil HP, mampu cicil motor, cicil gamis 7 bulan tidak lunas-lunas. Nah, bercanda. Makanya ini yang perlu kita pertimbangkan dalam hidup. Jangan ragu dengan apa yang kalian berikan di jalan Allah. Wa ma anfaqatum min syai'in fa yukhlifu. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah ganti lebih daripada apa yang kita keluarkan. Betul? Jangan takut. Saya ragu, jangan sampai saya berkurban, utang saya belum lunas, jangan sampai saya kurban nanti cicilan bulan ini tidak bisa tercapai. Jangan ragu dengan Tuhan. Betul? Apa gunanya kita tidak mau mengangkat tangan? Makanya angkat tangan, berdoa, ya Allah, jika rezekiku ada di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika di penggadaian tebuskan. Kenapa kita ragu minta kepada Allah? Betul tidak? Ini kita ragu. Dan kita tidak tahu bahwa kita ini kenapa Allah masih belum menerima doa kita. Doa tidak ada yang tertolak, tapi masih disimpan di atas langit. Diakibatkan kita ini masih perlu bertaubat. Makanya rajin istighfar. Lihat muhasabah diri. Mungkin saya banyak dosa.
Kemari majelis taklim yang lewat, habis saya hina. Majelis taklim sebelah sana, masa jilbabnya pink, bajunya warna hijau, pisang hijau kapan? Mulut ini banyak dosa, betul bu? Anak orang dicerita-cerita, kiri kanan dia cerita. Kau lihat itu anaknya itu siapa? Bukan lagi tangannya tunjuk, bibirnya tunjuk. Anaknya itu. Sini anaknya orang. Miring ke kanan bibirnya. Tetangganya beli kipas, dia yang terputar. Tetangganya beli motor, dia yang jadi kenal. Kiri kanan dia cerita tetangganya. Tidak lunas. Tetangganya beli mobil, akhirnya dia naik mobil juga. Kemana? Ke rumah sakit. Jantungan, saya jantung. Drop dia. 1 minggu di rumah sakit, datang lagi anaknya kasih kabar. Mama Haji, apa? Itu tetangga. Kenapa tetangga? Sudah ditarik mobilnya. Sudah hilang mobilnya. Tidak Mama Haji, itu tetangga besok berangkat umrah. Mati mamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Stop, sudah. Jangan kau cerita lagi tetanggamu. Tetanggamu itu saudara terdekat. Memang dia tak sedara denganmu, tak serahim denganmu, tak seayah, tak sebapa. Ketika kita tertimpa musibah, tidak mungkin saudara kita yang dari Maros, dari Makassar, dari Jawa, dari Papua yang lainnya, daerah lainnya, dari Sumatera, dari Kalimantan cepat datang ke sini. Kenapa? Mahal tiket bro. Ya. Yang paling cepat datang tetanggamu. Ini sesama tetangga bertengkar. Jangan, beda pilihan kemari. Apapun pilihan, tetanggamu Prabowo, kau Jokowi, tetanggamu Jokowi, kau Prabowo, apapun pilihanmu, mereka sudah enak dulu, kalian bertengkar terus. Apapun pilihanmu, minumnya tetap teh botol susu. Jangan bertengkar. Hilangkan permusuhan di antara kita. Peluk saudaramu kembali, wahai saudaraku. Maafkan saudaramu ini. 2 bulan yang lalu ku ambil jilbabmu belum lunas-lunas. Maafkan saya. Jangan nanti tertimpa musibah baru kita saling memaafkan, tidak. Tapi di saat-saat seperti inilah sambung tanganmu kembali. Maafkan, maafkan. Kenapa? Karena hati ini terlalu banyak terluka di saat kalian bahagia. Karena biasa ada begitu. SMS, senang melihat orang susah. Atau terbalik, susah melihat orang senang. Nah, hilangkan perasaan begitu. Tetangganya beli panas dingin, dia menjadi dispenser. Panas dingin juga. Tidak panas, tidak dingin. Akhirnya apa? Akhirnya dia tipes, tidak pergi sekolah. Nah, baru dilihat anak tetangga, batinnya dicerita. Itu anaknya tetangga. Kalau pergi sekolah, lainnya ngantar. Pulang sebentar sekolah, lainnya yang jemput. Kan sekarang ada Gojek. Jangan seperti itu cerita kiri kanan. Tapi jadikan momentum ini persahabatan, tali saudara kita disambung kembali. Betul? Jadikan kurban kita saling berbagi. Kenapa ada kurban? Supaya kita berbagi sesama saudara kita. Mereka kemarin kelaparan, kekurangan gizi. Hari ini menjadi bukti bahwa Islam saling berbagi. Utamanya hubungan kita kepada saudara sendiri. Biasa saudara sendiri saling menyakiti, tak ada kepercayaan satu sama lain. Masih ingat di masa kita kecil dulu, di saat kakak pulang sekolah, siapa yang bukakan tali sepatu? Adik. Di saat kakak ingin berangkat sekolah, siapa yang bawakan tasmu? Adik. Di saat kalian tidak punya ayah dan ibu di rumah, siapa yang menggorengkan kalian nasi goreng? Kakak. Siapa yang mempertahankan kalian di luar sana di saat kalian terancam? Kakak. Siapa yang melindungi adik-adiknya di saat kalian terancam? Kakak. Maka kakak adik jangan saling bertengkar. Yang ketiga, hubunganmu kepada orang tua. Sekarang ini bu, anak sama orang tua sudah hilang wibawa. Betul. Banyak anak yang menantang orang tuanya. Dulu kita berdiri saja orang tua di depan
keluar rumah. Takut. Dari luar datang kembali ke sini, bunyi kurasa. Salah kayaknya waktu live streaming ini. Ya. Dari luar sana masuk ke dalam rumah. Kalau tidak pergi mengaji, selesai kita punya betis, Pak. Bu, betul, Bu? Kalau tidak merah kuning kelabu, hijau muda dan biru. Pulangi. Dicambuk-cambuk kita punya betis. Sekarang pulang dari luar, datang ke rumah, orang tuanya santai-santai saja. Kenapa? Anaknya tidak takut sama orang tuanya. Dulu kita ada orang tua, ada tamunya, datang di rumah, takut kita mondar-mandir di depan orang tua. Didengar saja suaranya. Sembunyi kita. Sekarang orang tuanya sudah kode-kode batu. Muncul kepala, mama corona kapan? Coba lihat perbedaan anak zaman sekarang. Ada tamu di rumah, orang takut mondar-mandir di depan tamu. Sekarang anak ada tamu di rumah, mondar-mandir, ditabrak meja, jatuh gelas, pecah, dibolaki mata. Apa dia bilang? Rusakin mata mama. Ya, coba ya. Zaman sekarang, itu zaman now. Bagaimana tidak rusak anak kita? Karena kita kehilangan wibawa di hadapan anak-anak. Bagaimana tidak hilang wibawa? Karena ibu-ibu sekarang dengan anaknya ternyata satu akun TikTok. Coba ya. Yang ketawa kecil itu biasanya terjadi di rumahnya. Tapi tidak ada yang di sini, ada di sana itu. Tapi dia juga yang datang dulu di sini. Sampai dia bikin ubur-ubur. Coba. Jangan terlalu ketawa terbawa-bawa ya. Kemarin saya ceramah di Makassar, tidak sadar ibu-ibu yang ketawa di depanku jatuh gigi palsunya. Jatuh. Mohon maaf yang gigi palsunya. Ternyata tidak sadar jatuh gigi palsunya. Untung dia tidak telan itu, hampir saja. Ini protokol harus dijalankan. Ustadz pakai masker, saya pakai masker. Kenapa Ustadz biasanya ceramah tidak pakai masker? Biasa saya salah bawa masker. Pernah saya salah bawa masker, harusnya karena ini saja. Kemarin saya ceramah bawa masker hitam, songkok hitam, baju hitam. Dikiranya saya malaikat pencabut nyawa. Maka saya cabut masker itu supaya tidak orang kira saya malaikat pencabut nyawa. Jadi hari ini perlu kita pahami. Sambungkan silaturahmimu kepada saudaramu, tetanggamu, sahabatmu, terutama kepada kedua orang tua. Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang apa? Bukan cuma tentang berkurban. Bagaimana hal yang dicintainya dia kurbankan, anak yang dia sayangi dia kurbankan demi perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, hargai orang tua. Coba lihat Nabi Ibrahim. Ayahnya, dalam kisahnya ini ayah angkatnya Azar, seorang pembuat patung berhala. Ibunya juga membantu dia. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berteriak di hadapan orang tuanya berkata, "Bapak ibu kafir, musyrik, neraka." Tidak. Karena Islam mengajarkan kita seperti demikian. Seburuk apapun ayah ibumu, jangan kau lawan dia. Jangan. Sedikit saja kalian menyakiti hati orang tuamu, langit bumi akan membenci dirimu. La yadkhul jannata aqul walidain. Tidak masuk surga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang hebat berpanas-panasan di bawah terik panas matahari itu siapa? Di saat dia mencarikan nafkah anak-anaknya, terbakar kulitnya. Terkadang dia terbungkus dalam kedinginan, kehujanan. Dia pergi berteduh tetap juga kebasahan. Itu bapak, ibumu. Orang yang sering kau sakiti hatinya. Orang yang paling kuat kalian dustai, kalian hianati, itu ibumu. Orang yang paling hebat berbohong di saat kebahagiaan kalian, ibumu. Di saat kalian beri ibumu uang untuk belanja di hari raya,
Dia masih saja berbohong kepada kita. Nak, pakailah duit ini nak untuk kamu. Ibu tidak belanja pakaian. Dia akan menjawab, tidak nak, ibu sudah punya pakaian di lemari. Dia berani berbohong demi anak-anaknya, demi kebahagiaan anak-anaknya. Padahal di dalam lemari itu bukanlah baju yang baik, bukan baju yang masih bagus untuk digunakan. Baju itu sudah robek kiri kanan. Dia berani berdusta demi kalian, demi kebahagiaan anak-anaknya. Dari luar sana kalian pulang ke rumah, ketemu dengan orang tuamu, ibumu di rumah yang sudah ingin makan hari itu. Tiba-tiba kalian datang, apa kata ibumu? Makanlah nak, ibu masih kenyang. Padahal dia lapar, dia menahan laparnya demi kebahagiaan anak-anaknya. Itu ibu. Cuma kita terkadang tidak pandai memahami ibu. Terlalu bodoh kita sebagai anak untuk memahami mereka. Orang yang paling tidak mau berkeluh kesah di hadapan anak-anaknya itu ibu. Di saat dia sakit pun dia tidak mau berbicara, karena dia tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah punya keluarga. Dia tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah memiliki anak. Dia tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sedang bekerja. Andaikan kita tahu dialah orang yang paling tulus dengan anak-anaknya, seberapa buruk orang tua kita, jangan kita menghina dia. Jangan kau teriak-teriak di hadapannya. Jangan kau berkata kasar di hadapan mereka. Berapa banyak dosa yang kita ukir di dalam sejarah hidupnya. Sadarkah kita bahwa di saat kita lahir, di saat kita bersusah payah untuk keluar dari rahimnya, dialah orang yang senantiasa berdoa, ya Allah, jangan kau ambil nyawa anakku. Kalau bisa nyawaku yang engkau ambil ya Allah. Dia berdoa demi keselamatan anak-anaknya. Tapi begitu bodoh kita memahami orang tua kita. Di saat kita dewasa, di saat dialah yang tua. Dulu dialah yang hebat, kitalah yang masih belum apa-apa. Dialah yang kaya, kitalah yang miskin. Mereka akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi di saat kitalah yang kaya, dialah yang miskin. Kitalah yang kuat, dialah yang lemah. Pernahkah kita memahami mereka? Di saat mereka sakit, pernahkah kita berlama-lama di sampingnya? Padahal di saat kitalah yang sakit, dia orang yang paling setia berada di samping anak-anaknya. Dia tinggalkan pekerjaannya seharian, dia tinggalkan segalanya seharian demi menjaga anak-anaknya yang sedang menangis karena sakit. Demi Allah, dialah orang tua yang senantiasa memanjakan kita di saat sakit. Dia temani kita dari pagi sampai pagi. Coba ibu bayangkan hari ini. Di saat itu ibu hanya ingin ditemani untuk berbicara sejenak saja. Kita terkadang berbicara, ibu sudah, saya banyak kerja di luar sana bu. Padahal dia terkadang menangis dalam hati kecilnya. Dia ingin berbicara dengan anak-anaknya. Dia ingin meluahkan isi hatinya di hadapan anak-anaknya. Dulu di saat kita kecil, dia tidak tinggalkan anak-anaknya sampai anak-anaknya tertidur. Bahkan dia korbankan segalanya demi kita. Di saat kita sakit, dia ketuk rumah tetangganya, dia ketuk rumah sahabatnya, tengah malam pinjam duit hanya untuk membawa kita ke rumah sakit. Tapi terkadang di saat dialah yang sakit, kita tidak tahu, kita tidak mau berkorban. Bahkan kita berhitung-hitung dengan orang tua. Terkadang jangan kau berhitung dengan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tuamu. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tuamu. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini yang mungkin masih membekas di pikiran kita, kita masih ingin mereka berdua ada di samping kita. Apalah daya yang mungkin mereka telah tiada di samping kita. Bersyukur kita masih memiliki mereka. Jangan kau putuskan silaturahmi kepadanya. Pahami dia di saat dia mengeluh kesah di hadapan anak-anaknya. Hormati dia. Jadikan dia seperti raja. Siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja?
maka Allah akan jadikan rezeki anak itu seperti rezeki raja. Karena doanya tidak ada tirai pembatas antara Allah dengan dia. Sekali dia mengangkat tangan, kelar hidup kita di dunia dan di akhirat. Dialah orang yang paling ikhlas dalam menjalani hidupnya, mendidik anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya. Sekarang ini terkadang kita lupa dengan mereka, lupa dengan keadaannya. Padahal dia senantiasa ingin berbicara banyak kepada anak-anaknya. Tapi terkadang kitalah yang tidak mau mendekat kepada orang tua kita. Ketika dia masih ada, pandang wajahnya. Lihat, perhatikan wajahnya. Wajah itulah yang selalu tersenyum di saat kalian pulang. Wajah itulah yang selalu tersenyum di saat kalian hadir di sampingnya. Yang mungkin dia marah di saat memberikan arahan kepada anak-anaknya, yang mungkin dia senantiasa ingin menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang terbaik. Dia selalu hadir di samping kita di saat kita sedih, jatuh. Orang yang paling kuat di samping anak-anaknya itu adalah dia. Dia temani anak-anaknya sampai anak-anaknya kering air mata di pangkuannya, itu ibu. Dia tahu kita bersalah. Dia tahu anaknya berdosa kepadanya, tapi dia tidak mau marah kepada anak-anaknya, karena dia lebih cinta kepada anak-anaknya ketimbang dengan marahnya. Dia redam amarahnya demi kita. Tapi apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Kita hancurkan hidupnya. Bahkan kita marah di hadapannya. Kita banting meja di hadapan ibu. Kita lemparkan kursi di hadapan ibu. Terkadang kita pecahkan kaca di hadapan ibu. Kita bentak dia. Kita berkata kasar di hadapan ibu kita sendiri. Padahal dia senantiasa membalas dengan doa-doa terbaik untuk anaknya. Kita menyesal di saat kita hadir di hadapan ibu, di saat kita peluk tubuhnya yang sudah terbungkus kain kafan, di saat kita cium keningnya yang sudah tertutup kain putih. Kita peluk tubuh ibu kita, kita rasakan dia telah dingin membeku tak bernyawa. Kita berkata, ibu bangun, maafkan anakmu ini yang banyak dosa, maafkan anakmu ini yang senantiasa membuat ibu menangis, yang senantiasa ibu tersiksa diakibatkan anak-anakmu. Padahal di saat dia masih ada di samping kita, bahkan dia ingin berbicara dengan anak-anaknya, nak pulanglah sejenak, ibu mau bertemu denganmu. Kita malah melawang ibu, berkata kasar. Ibu sudah, ibu tidak tahu saya sibuk, saya tidak ada waktu dulu untuk ibu. Padahal di hari itu ibu hanya ingin berbicara terakhir kali untuk kita. Ibu hanya ingin ditemani makan di akhirat. Ternyata hari itu ibu hanya ingin berbicara di akhir-akhir hayatnya. Dia ingin mengatakan, nak, jaga adik-adikmu. Di saat dia pulang, di saat adik-adikmu pulang ke rumah, di saat dia datang ke rumah ini, dia menangis. Hapus air mata adikmu, nak. Peluk adikmu, kuatkan dia. Jadilah kakak yang bisa menaungi adik-adikmu. Jadilah kakak yang bisa melindungi mereka semua. Karena mungkin tak ada lagi ibu. Di saat itulah kita baru sadar begitu penting ayah ibu kita dalam hidup ini. Biarkan air mata ini menetes. Biarkan dosa-dosa ini akan terjatuh bersama air mata. Jangan takut. Semoga di hari kemudian nanti air mata ini akan datang ke depan Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ini. Dia menangis karena dosa. Dia menangis karena dia takut dengan siksa-Mu, ya Allah. Mari sore hari ini kita angkat tangan, kita berdoa, bermohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan harapan kita hari ini. Allah mengabulkannya, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yaumi yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni hambamu yang hina dina ini, maafkan dosa-dosa hambamu ini ya Rabbi. Terlalu banyak kami lakukan dosa dalam sejarah hidup ini. Terlalu banyak dosa yang kami ukir dalam sejarah kedua orang tua kami ya Rabbi. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua hamba. Jagalah mereka berdua seperti mereka yang menjaga kami di waktu kecil ya Rabbi. Maafkan kami yang terlalu banyak menghina ayah ibu kami, yang terlalu banyak membuat air matanya jatuh. Kami menyesal di saat kami yang belum banyak berbakti dan membahagiakan mereka, di saat kami peluk tubuhnya yang dingin tak bernyawa, di saat kami cium kening yang tidak menatap mata anak-anaknya lagi. Kami menyesal ya Rabbi. Padahal kami berniat ingin membawa mereka berkunjung ke rumah-Mu. Kami berniat membawa mereka berkeliling tawaf di rumah-Mu ya Allah, berlari kecil antara Safa dan Marwah bersama-sama mereka ya Rabbi. Maafkan kami yang terlalu jauh dari kesempurnaan, yang terlalu mendamba-dambakan harta dan kesibukan, tapi kami lupa kepada mereka berdua. Izinkan kami membahagiakan mereka, panjangkan umur kami dan umurnya, agar senantiasa kami selalu membahagiakan mereka berdua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak satupun manusia yang tidak berdosa. Al-insanu mahallul hatai wan nisyan. Karena manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Semoga air mata ini akan menjadi harapan dan doa, dan Allah menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan. Minallahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.